Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 menjadi polemik di tengah meluasnya pandemi COVID-19. Berbagai kalangan bahkan mendesak agar Pilkada ditunda karena khawatir terhadap ancaman penularan virus corona. Ini bukan tanpa alasan, meski ada aturan tentang protokol kesehatan di Pilkada, pada praktiknya terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Bahkan meski tahapan penyelenggaraan Pilkada penuh berjalan, sejumlah penyelenggara dinyatakan tertular COVID-19. Lalu bagaimana sebaiknya Pilkada serentak ini selanjutnya? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami pada sore hari ini dalam Dialog Nusantara Petang. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bersama kami Mas Agus Melas, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Selamat sore Mas Agus. Ya, selamat sore Mbak Tasya. Ya, ini memang menjadi polemik ya, bahwa penyelenggaraan Pilkada ini di satu sisi ada yang menyatakan bahwa ini adalah acara rutin negara sehingga harus dilaksanakan, tetapi di satu sisi ada juga pihak-pihak yang menyatakan bahwa dengan adanya kondisi seperti ini memang Indonesia belum siap dan seharusnya ditunda. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, pertama-tama begini, memang ini kita diberhadapkan pada situasi yang cukup kompleks ya. Tetapi termasuk juga ketika terutama ya dua lembaga keumatan terbesar di Indonesia, yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pengurus pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan sikapnya, tentu kita harus hormati, dan itu kewajiban bagi otoritas kebijakan formal untuk mempertimbangkannya. Tetapi kita sendiri sebenarnya perlu juga memeriksa argumentasi-argumentasi yang dilibatkan dalam pernyataan sikap tersebut. Saya tidak bisa menyangkal bahwa tingkat infeksi COVID kita juga meningkat. Misalnya per hari ini sekitar 4.168 kasus. Rekor baru ya Mas ya? Ya, mungkin kita akan menghadapi rekor-rekor baru. Tetapi kalau kemudian peningkatan positif COVID itu dikaitkan dengan pilkada, nah ini yang harus diperiksa lebih lanjut. Karena apakah memang karena pelaksanaan pilkada kemudian COVID meningkat, atau sebenarnya tanpa ada pilkada pun COVID juga akan tetap meningkat. Karena misalnya gini, tanpa ada pilkada setiap hari kerumunan masih ada di pasar, di mana kan. Nah itu yang perlu diperiksa. Seperti itu yang perlu diteliti lebih lanjut begitu. Persis, karena kalau misalnya dikaitkan secara ketat dengan konteks pilkada, misalnya gini, saya periksa data dari 9 provinsi ya, yang ada pemilihan gubernur. Jadi karena provinsi satu daerah pemilihannya dan kemudian ada sekian jumlah kabupaten kota, itu total yang ada di provinsi untuk infeksi positif COVID, mulai dari Sumbar, Sulut, Sulteng, Kepri sampai Bengkulu, itu ada sekitar 297 orang, 297 kasus per 6.168 kasus, jadi sekitar 7%. Nah, saya khawatir kalau kemudian argumentasinya karena positif COVID dijadikan sebagai dasar penundaan pelaksanaan pilkada, itu dari sisi data tidak cukup kuat, gitu loh Mbak. Itu sih kalau pertimbangan saya ya. Nah di situ. Nah kedua, pertanyaannya apakah karena rate positif COVID-nya yang meningkat, atau karena sebenarnya yang harus kita dalami juga adalah argumentasi apakah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU sebagai leading sektor dalam penyelenggaraan pilkada, telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Karena syarat yang diajukan oleh KPU pada saat itu untuk tahapan pilkada dilanjutkan itu adalah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ditambah lagi konsekuensinya adalah anggaran. Nah, anggarannya sudah ditingkatkan, protokol kesehatan sudah disepakati untuk dipergunakan. Tetapi pada saat di lapangan justru KPU-nya seperti lepas tangan. Sebenarnya di sana kalau kita ingin periksa. Jadi sebenarnya kalau protokol kesehatannya bisa dilaksanakan secara ketat, kekhawatiran bahwa kemudian pilkada itu menjadi klaster COVID baru harusnya tidak
bisa dipergunakan sebagai alasan. Ini Itu apa sih kalau saja? dari sisi Iya. data. Apa saja indikasi-indikasi bahwa KPU ini belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat? Nah, kita bisa dicek ya, misalnya pertanyaan pertama kan pasti terkait dengan kerangka hukum yang tersedia. Misalnya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 yang itu dipergunakan untuk sebagai basis hukum melanjutkan tahapan pilkada, itu dalam poin konsiderannya dinyatakan bahwa salah satu konsiderannya yang poin B ya, dinyatakan bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di pusat maupun di daerah, untuk pilkada tetap berjalan dalam suasana demokratis dan berkualitas. Dan itu kemudian diberikan ruang gerak kepada KPU untuk melakukan langkah-langkah luar biasa tersebut dalam PKPU-nya. Jadi peraturan pelaksana. Nah, peraturan pelaksana kan pada akhirnya wilayahnya KPU. Tapi kan ada problem pada saat pendaftaran bakal pasangan calon ya, tanggal kalau tidak salah awal September, tanggal 3 atau 4 September, 3 hari kalau nggak salah, 4 sampai 6 September itu kemudian justru di lapangan tidak terjadi demikian. Nah itu sebenarnya. Nah termasuk nanti di tahapan berikutnya terkait dengan nanti tanggal sekitar tanggal 23 dan 24 September itu pengundian nomor urut, penetapan calon definitif dan kemudian pengundian nomor urut termasuk nanti di kampanye. Kan kampanye sempat juga KPU berargumentasi bahwa konser atau yang kerumunan itu segala macam masih diperbolehkan. Padahal dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID, KPU diberikan senjata yang luar biasa untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa juga. Dan ini problemnya tidak dijalankan oleh KPU. Iya, ini konser-konser musik masih boleh ya, Mas Agus ya? Iya, alasannya, KPU berkata demikian bahwa metode itu bagian dari metode kampanye. Oh ya, betul, saya juga setuju bahwa itu bagian dari metode kampanye. Tetapi harus diingat, salah satu instrumen hukum untuk melanjutkan tahapan pilkada adalah Undang-Undang nomor 6. Dan itu memang dalam bingkai penanggulangan penyebaran COVID. Bahwa kalau situasinya normal, maka mau tiap hari bikin konser juga tidak ada masalah, tetapi karena posisinya tidak normal atau situasi yang luar biasa, maka itu harusnya bisa ditangguhkan sampai kemudian keadaan bisa pulih. Tapi khusus dalam konteks COVID, maka yang namanya aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan harusnya bisa ditangguhkan, dan itu tidak masalah karena itu juga bisa diubah menjadi misalnya konsep-konsep yang sifatnya virtual. Jadi kerumunan massa melalui rapat terbatas, rapat umum, termasuk metode kampanye yang musik, konser, segala macam, itu kan juga bisa dilakukan melalui daring. Dan itu tidak ada problem menurut saya. Gitu. Apakah saat ini banyaknya penyelenggara pemilu yang terkena COVID-19 ini merupakan salah satu indikasi dari kurangnya penerapan protokol kesehatan yang baik, ataukah memang karena saat ini penularan COVID-19-nya yang memang sudah sangat masif atau seperti apa? Ya, kalau sangat masif kan kita tidak bisa sangkal ya, kalau dari sisi data memang demikian. Nah, tetapi kalau kemudian tingkat positifnya itu kemudian diasumsikan bahwa penyebabnya adalah pilkada, itu yang jadi soal. Nah, termasuk juga begini, di Undang-Undang nomor 6 yang menjadi dasar bagi dilanjutkannya tahapan pilkada serentak, juga sebenarnya diberikan ruang kepada KPU untuk melakukan penundaan di sebagian atau keseluruhan wilayah. Itu pada saat bulan-bulan Maret itu sudah diajukan. Nah, tapi sampai sekarang kita bisa periksa, KPU tidak pernah sekalipun membahas opsi-opsi bila mana pilkada itu harus ditunda. Nah, sekarang jadi kriterianya jadi mana suka. Ternyata misalnya gini, 4.168 infeksi yang rekor baru itu jadi dasar. Kedua, karena ada 3 orang kebetulan komisioner di tingkat pusat itu positif COVID,
maka itu jadi dasar. Ini kan agak susah karena begini, sekarang juga kita dengar Menteri Agama itu positif COVID. Yeah. Nah pertanyaannya, kalau itu jadi dasar bagi penundaan aktivitas, maka boleh nggak kemudian publik bilang kalau gitu segala aktivitas keagamaan itu ditunda dulu karena Menteri Agamanya positif COVID. Nah termasuk misalnya contoh kasus ketika Boris Johnson, Perdana Menteri di Inggris, itu positif COVID. Dia harus lakukan karantina secara mandiri. Pertanyaannya, apakah dengan demikian segala aktivitas pemerintahan di Inggris harus ditangguhkan sampai kemudian Perdana Menterinya tidak lagi positif? Nah ini jadi soal. Jadi maksud saya, karena kita sejak awal, terutama KPU, sejak awal tidak memitigasi berbagai potensi masalah, pada akhirnya kita diberhadapkan pada situasi pilihan-pilihan yang sebenarnya mana suka. Padahal harusnya kriteria itu sudah sejak jauh-jauh hari ditetapkan. Nanti tinggal KPU akan mendasarkan kami melakukan penundaan karena kriterianya sudah sejak awal kami susun dan itu terjadi sekarang, tinggal nanti minta persetujuan kepada Komisi 2 dan pemerintah dalam hal ini Mendagri. Menurut saya itu tidak ada problem. Oke, jadi baik. Nah, tapi sekarang jadi kompleks gitu ya. Apakah pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 nanti, ini sebaiknya ditunda ataukah akan sebaiknya dilanjutkan? Masih bersama Mas Agus Melas. Mas Agus, tadi Anda mengatakan bahwa bisa saja KPU memberikan beberapa rekomendasi-rekomendasi untuk melaksanakan penundaan atau menunda pilkada serentak ini. Ini apa saja yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara? Ya, kalau saya sebaiknya KPU tidak terburu-buru untuk mengajukan penundaannya. Karena pertama, KPU sejak awal itu tidak memiliki kriteria yang bisa kita sepakati bersama sebagai dasar mengapa pilkada harus ditunda. Yang ada adalah bagaimana kemudian KPU yang sudah diberikan kerangka hukum yang sudah cukup memadai untuk exercise kewenangannya. Misalnya, KPU akan segera diberhadapkan pada tanggal 23 dan 24 September, masih dalam tahapan pendaftaran ya calon, itu nanti tanggal 23 itu penetapan calon definitif sebagai calon peserta pilkada, dan kemudian tanggal 24-nya itu akan pengundian nomor urut. Itu masih satu tahapan. Nah, tahapan berikutnya itu akan ada masa kampanye. Nah, nanti setelah masa kampanye berakhir, kalau tidak salah 3 hari sebelum hari pemungutan, maka tahapan berikutnya terkait dengan pemungutan suara. Nah, pertanyaannya, sejauh mana instrumen hukum yang bisa disiapkan KPU itu menjamin bahwa segala bentuk aktivitas dalam tahapan pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa itu bisa ditiadakan. Nah, di situ sebenarnya tantangan paling utama. Nah, kedua, kalaupun melakukan penundaan, selain argumentasinya dan data-datanya juga tidak cukup mendukung, pertanyaan yang paling penting, mau kapan? Karena waktunya sangat mepet ya? Persis. Nah, ketiga, kalau kemudian disepakati kemudian ketemu jadwal waktu kapan dilakukan penundaan, pertanyaannya, proposal apa yang bisa diajukan oleh KPU sebagai satu skema yang bisa menjamin kita bahwa pilkada ini bisa aman dari COVID? Kan sebenarnya gitu. Kalau misalnya sekarang dilakukan, saya kira bisa saja. Jadi tetap pilkadanya 9 Desember, nanti tinggal urusannya memastikan bahwa di tahapan kampanye semua berubah menjadi virtual. Nah, kemudian nanti fokus di pemungutan suara yang memang harusnya orang akan kumpul di satu TPS, itu mungkin dibagi tuh klaster-klaster pemilih. Pemilih pertama sampai pemilih ke-100 pada jam sekian sampai jam sekian. Jadi bisa masih mengatur pengelolaan kerumunan yang bisa dibatasi dan dikontrol gitu. Menurut saya di situ. Jadi kalau urusannya meminta penundaan padahal kemudian KPU tidak melakukan apapun langkah-langkah yang dianggap penting dalam kapasitas dia, menurut saya ini hanya sekedar menunjukkan bahwa ya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU tidak memiliki itikat
untuk memastikan pelaksanaan pilkada bisa berlangsung aman. Di situ. Hanya lip service saja begitu Mas Agus ya? Ya. Tetapi dengan waktu yang sangat sempit ini sampai 9 Desember nanti, apakah KPU memiliki waktu untuk melakukan hal-hal tersebut untuk exercise dan sebagainya? Ya, kan sebenarnya sudah bisa dideteksi sejak awal. Jadi nanti tanggal 23-24 September itu menjadi satu titik kritis untuk kumpulan massa. Nah itu sedapat mungkin karena belajar dari pengalaman di awal September pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, maka itu kemudian diantisipasi mulai dari kerumunan massa sampai kemudian masuk ke wilayah kerja KPU. Nah kedua, karena periode kampanye juga sangat panjang, kan di situ kemudian ada metode-metode kampanye yang memungkinkan kerumunan massa terjadi. Nah ketika itu kemudian diubah dan ditangguhkan karena alasan yang luar biasa menjadi virtual, maka kerumunan tidak akan jadi masalah lagi. Nah, tinggal nanti pada hari H di 9 Desember ya, pada saat pemungutan suara, biasanya kita tidak bisa hindari orang akan datang ke TPS, tapi bukan berarti kemudian tidak bisa dikontrol sirkulasi dari massa, dari pemilih maksud saya. Di situ sebenarnya masih banyak tersisa ruang gerak dan waktu bagi KPU untuk melakukan penataan terkait dengan tata kelola manajemen pilkada ini. Saya kira di situ. Iya, tetapi masalahnya dalam tata kelola penyelenggaraan ini juga misalnya saja nih Bawaslu mencatat selama masa pendaftaran peserta Pilkada 4-6 September lalu ini kan terjadi 243 dugaan pelanggaran terkait aturan protokol kesehatan ya. Nah atas peristiwa ini itu para pemangku kepentingan justru terkesan seperti saling melempar persoalan. Ini seperti Bawaslu menyebutkan bahwa kerumunan massa ini merupakan tanggung jawab kepolisian. Nah ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Ya memang ini jadi soal karena begini. Polisi bukan kemudian tidak mau bergerak untuk membatasi ya, tetapi karena ini ada dimensi politik, ada kekhawatiran nanti aparat keamanan dianggap partisan. Nah oleh karena itu sebenarnya wilayah ruang geraknya tetap ada di penyelenggara, baik itu KPU kalau kemudian dia menyusun peraturan KPU untuk melakukan berbagai pembatasan, berbagai kriteria. Dan tinggal kemudian Badan Pengawas Pemilu tinggal menegakkannya. Sebenarnya di sana, jadi wilayahnya ada di KPU dan Bawaslu. Nah, tetapi tetap itu harus diakomodasi dalam peraturan KPU terkait dengan misalnya bantuan kedinasan. Karena misalnya untuk menjaga massa diperlukan aparatur keamanan, dalam hal ini polisi atau Satpol PP. Di situ sebenarnya, tapi di PKPU yang ada itu belum mengakomodasinya, padahal KPU diberikan ruang gerak yang luar biasa berdasarkan Perpu nomor 2 atau Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Di situ kalau catatan saya Mbak Tasya. Baik, terakhir Mas Agus singkat saja, ini kalau dari Anda sendiri sebaiknya sarannya seperti apa jika nanti pilkada ditunda ataupun jika nanti pilkada tetap dilaksanakan? Ya, kalau pilkada ditunda, oleh karena itu perlu diajukan argumen yang sangat kuat mengapa pilkada ditunda. Jangan-jangan argumen yang kuat adalah ketika KPU-nya yang menyatakan bahwa kami tidak sanggup. Nah itu mungkin kita bisa ambil kesepakatan ya sudahlah KPU-nya nggak mampu gitu kan. Nah kita carikan cara. Nah kedua, kalau misalnya pilkada harus dilanjutkan, maka ruang gerak yang tersedia Undang-Undang nomor 6 dan itu diberikan kepada KPU untuk melakukan berbagai langkah luar biasa dan konsekuensinya juga penambahan anggaran dan itu sudah diberikan. Itu yang harus dioperasionalkan oleh KPU. Jangan manja-manja lah kalau situasi seperti ini. Baik. Kan Anda tahu ketika mendaftar KPU, Anda tahu konsekuensinya akan seperti ini. Gitu sih sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Mas Agus atas penjelasannya dan sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, Agus Melas, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Ya.